kasihan, deklarasi KAMI ternyata juga ditolak di Banten. Kapan kapoknya? Ditulis oleh Widodo SP di siwa.com. Masih soal koalisi aksi menyelamatkan Indonesia atau KAMI yang sementara ini terlihat rehat sejenak setelah bulan September berlalu. Mungkin mereka sedang menyusun ulang strategi untuk bikin deklarasi atau kegiatan-kegiatan kurang berguna lainnya pada masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Sayang sekali, adanya penolakan demi penolakan yang datang dari Bandung, Surabaya, Mataram, dan beberapa daerah lainnya kabarnya tidak menyurutkan langkah dan tekad mereka untuk mengupayakan penyelamatan bangsa ini. Entah dari bahaya macam apa yang menurut mereka perlu ditanggulangi. Namun, seharusnya adanya penolakan demi penolakan membuat kami dengan seluruh jajaran aktivisnya berpikir ulang mengenai segala aktivitas mereka selama ini. Atau setidaknya jika ingin berperan dalam menyelamatkan bangsa ini, ya pakailah cara-cara yang elegan dan konstitusional, plus tidak berpotensi membahayakan saudara sebangsanya sendiri pada masa pandemi COVID-19 seperti saat ini. Nah, jika sebelumnya kita mendengar ada penolakan aksi deklarasi kami, bahkan pembubaran paksa selagi cara masih berlangsung seperti yang terjadi di Magelang dan Surabaya, ternyata acara yang biasanya menghadirkan seorang Gatot Nurmantio juga belum lama ini ditolak di Banten. Ya, ditolak di Banten, saudara-saudara. Temuan berita penolakan ini antara lain dimuat oleh laman IG @lentera.nkri dengan bunyi keterangan unggahan seperti ini. Kami ditolak di Banten, warga Banten juga PKI. Pesilat anak buah Prabowo ikut menghadang Gatot dan kami. Dianggap meresahkan dan melanggar aturan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Deklarasi Koalisi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI Banten digeruduk puluhan massa dari Perguruan TTK DH Kota Serang, Pengguruan Jalak Banten Kota Serang. Deklarasi tersebut digelar di Pondok Pesantren Al-Islam Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten pada Minggu 27 September 2020. Meskipun pada akhirnya deklarasi tersebut dibubarkan oleh pihak kepolisian Kota Serang dengan alasan keamanan, namun sebelumnya massa dari dua perguruan tersebut merangsek masuk guna membubarkan deklarasi KAMI Banten dengan secara paksa. Ditemui pada saat di lokasi kejadian, H. Mulyana selaku Ketua Perguruan TTKDH Kota Serang mengatakan pihaknya merasa geram dengan adanya deklarasi yang jelas melanggar aturan yang mana pada saat ini di Provinsi Banten tengah melaksanakan PSBB di tengah pandemi COVID-19. Apalagi menurutnya kebanyakan dari peserta deklarasi tersebut berasal dari luar Banten. Kita datang ke sini berniat untuk membubarkan acara deklarasi yang seharusnya memang tidak perlu ada di Banten. Sekarang tengah dirundung pandemi, kita tidak setuju dengan adanya kegiatan yang bisa mencoreng nama baik Banten dan ditambah lagi kebanyakan peserta malah berasal dari luar Banten, ujarnya. Ketua Perguruan Jalak Banten Kota Serang, Lutfi Tri Putra menambahkan di Banten tidak perlu adanya deklarasi seperti ini karena menurutnya Banten sudah damai, jadi dirinya sangat tidak sepakat atau dengan kata lain menolak adanya KAMI di Banten. Lanjut Lutfi, apalagi dengan misi yang dibawa kami ke Banten yang belum jelas. Maka dari itu ia menolak adanya kami di Banten dengan alasan apapun. Kita sepakat menolak adanya kami di Banten karena mereka ini malah nantinya akan merusak ketentraman Banten dan misi apa yang dibawa juga masih belum jelas. Apalagi mereka itu rata-rata bukan orang Banten, tapi adanya mereka, Banten ini sudah aman dan tentram. Jika kita sepakat bahwa kami itu tidak perlu ada di bumi Banten ini, tungkasnya. Acungan jempol saya berikan untuk Perguruan TTKDH Kota Serang dan Perguruan Jalak Banten yang sukses mencium adanya bahaya dari aksi kami, lalu melakukan tindakan nyata dengan membubarkan acara ini secara paksa. Terlebih saya mau memberi penekanan pada bagian ini. Mereka tidak setuju dengan adanya kegiatan yang bisa mencoreng nama baik Banten dan ditambah lagi kebanyakan peserta malah berasal dari luar Banten. Akan tetapi hal yang perlu diwaspadai setelah ini adalah upaya kami untuk menjadikan penolakan demi penolakan sebagai senjata balasan dengan modus playing victim, lengkap dengan tudingan bahwa aksi kami dibubarkan oleh massa bayaran hingga upaya pemberangusan kebebasan berpendapat oleh pemerintahan Jokowi.
Kita pun harus berhati-hati dengan upaya kami yang bisa saja mendompleng kelompok lainnya. Setelah mendapati bahwa ketika bergerilya sendiri ternyata kerap disambut dengan penolakan. Namun yang jelas, seluruh daerah di Indonesia harus dengan tegas dan berani menolak setiap aksi kami dengan alasan apapun, terlebih pada masa pandemi seperti ini, di mana kegiatan mereka rentan membentuk klaster baru. Lagi pula kalau ngotot ingin selamatkan Indonesia, mbok ya segera membikin partai saja. Masa kalah dengan Mbah Amin Rais yang kabarnya sudah membentuk partai baru dengan nama Umat, dengan M2 dan tanpa diawali dengan huruf K. Awas jangan salah. Buat Pak Gatot, sudahlah Pak, sebelum terlambat segera keluar dari koalisi dengan kelompok itu. Lebih baik Anda menikmati masa tua dan memberi sumbangsih bagi negeri ini dengan cara lain yang lebih elegan dan patut untuk dikenang. Kapan kapoknya sih Pak Gatot dan kelompoknya ini? Sekian dulu berita hari ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik dan terupdate lainnya dari channel Daily.